Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom, selamat pagi. Hari ini kita dipertemukan di dalam sukacita Tuhan, di mana kita diizinkan untuk memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Oleh sebab itu mari kita siapkan hidup dan hati kita untuk kita masuk di dalam suasana hening. Ibadah Minggu Paskah yang ke-6 saat ini kita alaskan dengan pengakuan sumber pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta, Putra Penyelamat dunia, dan Roh Kudus, Pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama bersukacita. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, di saat ini ku angkat tembang. Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan menerima sapaan kasih dari Tuhan, hukum kasih yang terambil di dalam Injil Matius, pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, hukum kasih diberikan oleh Tuhan agar kehidupan manusia bisa tertata dan teratur. Mari bersama-sama kita merefleksikan kasih yang Tuhan berikan. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi sesama kita, dan kita juga sudah benar-benar mengasihi Tuhan Allah yang sudah mengasihi hidup kita. Mari bersama kita merenungi segala dosa dan kesalahan kita dengan kita mengungkapkan nyanyian penyesalan dari PKJ nomor 43. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Tuhan kami berlumuran dosa. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Allah yang penuh kasih berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita akan menerima anugerah Tuhan, berita anugerah dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang demikian anugerah Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah dari Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang kita miliki saat ini. Mari bersama kita tanggapi dengan kita menaikkan pujian kesanggupan, nyanyian Kidung Baru nomor 73. Bait pertama dan yang kedua, Tuhan, kasih Tuhanku lembut. Padanya ku
Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di Minggu Paskah yang ke-6 ini, Tuhan menyapa kita melalui sabdanya. Oleh sebab itu, mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bila di Minggu Paskah yang ke-6 ini, Tuhan terus mengasihi kami melalui sabda yang akan kami terima. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, sabda Tuhan di Minggu Paskah yang ke-6 terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yang demikian sabda Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang selalu rindu belajar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Kita pagi hari ini sudah diizinkan Tuhan di dalam suasana Minggu Paskah yang ke-6. Dan kita diberikan tema mengalirkan kasih. Bacaan kita dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 21. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin kita akan mengenang kembali bagaimana seseorang kita yang dulu pernah muda atau yang saat ini kita menginjak usia orang-orang muda atau remaja, atau kita yang saat ini sedang kasmaran atau pacaran. Nah, pasti kita kita akan merasakan yang namanya kasih yang diberikan oleh seseorang, kasih yang diberikan atau kasih yang diterima oleh orang yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari kita ingat kembali. Apakah seseorang yang sudah mengatakan aku mengasihimu, atau aku mencintaimu, atau aku tidak bisa hidup tanpamu? Alah, mungkin itu hanya sebuah kata gombalan. Tidak mungkin aku tidak bisa hidup tanpamu. Oh, so sweet. Nah, terkadang itu terjadi di dalam kehidupan kita yang waktu lalu kita pernah berpacaran, atau kita pernah merasa muda, atau yang saat ini sedang kasmaran, sedang sayang-sayangnya. Apalagi kalau kita saat ini memiliki pacar, ada pandemi COVID, kita tidak bisa bertemu. Nah itu, jangan kemana-mana, jangan sama siapa, aku tidak bisa hidup tanpamu, aku mengasihimu. Nah, hati-hati di sini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Di situ mewujudkan kasih bukan hal yang mudah. Tidak segampang aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku tidak akan meninggalkanmu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tetapi karena itu dibutuhkan seorang penolong yang mampu mendorong kasih kita, yang mampu menolong apa yang kita ucapkan, agar kita bisa melakukan kasih yang pernah kita ucapkan di dalam kehidupan ini. Nah, inilah cerita
Bagaimana di Minggu Paskah yang ke-6 kita diingatkan di mana kita menantikan Roh Kudus, di mana kita menantikan kehadiran Roh Kudus untuk menggerakkan kehidupan kita, untuk memberikan semangat di dalam kehidupan kita, untuk mewujudkan kasih yang pernah kita ucapkan. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam bacaan kita, kata penolong di ayat 16 dan juga penghibur di ayat 26. Di situ berasal dari satu kata dalam bahasa Yunani, yaitu parakletos. Parakletos yang berarti seseorang yang dipanggil datang untuk menolong pada saat kesulitan. Seseorang yang dipanggil untuk dia bisa datang di saat-saat di dalam kehidupan kita merasa sulit. Nah, apakah ketika kita mengucapkan kasih itu kita sulit untuk mewujud nyatakan, maka kita membutuhkan parakletos agar setiap ucapan yang kita ucapkan, kita katakan itu bisa kita lakukan sepenuhnya karena pertolongan parakletos. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, nampaknya kata parakletos pada waktu itu dipakai oleh orang-orang Yunani untuk mengungkapkan, untuk melakukan, dan bahkan untuk mengekspresikan di dalam kehidupannya. Ketika ada seseorang di situ membutuhkan pembelaan, di mana orang Yunani menggunakan kata ini untuk menunjuk sebagai hal seorang saksi yang dipanggil untuk membela ketika ada orang tertuduh. Ada juga seorang ahli yang dipanggil untuk memberikan nasihat dalam situasi-situasi tertentu. Ada juga seseorang yang dipanggil untuk memberi semangat pada kelompok-kelompok tertentu agar mereka tidak hilang semangat. Dan bahkan parakletos dipakai oleh orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk menolong manusia di dalam kelemahannya dan memberi kemampuan untuk menghadapi kesulitan hidup pada waktu itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Sang Penolong, Parakletos, yaitu Roh Kudus yang sudah diberikan Allah kepada kehidupan kita, itu tidak sembarang orang bisa menerima. Kalau kita dengan pacar kita dengan pasangan kita, mungkin kita mudah, aku mengasihimu, ini loh aku mencintaimu, aku tidak bisa hidup tanpamu, itu mudah. Seseorang dengan mudah untuk menerima atau mengucapkan. Tetapi Sang Penolong, Roh Kudus atau Parakletos di sini diberikan kepada seseorang tertentu dengan catatan dia mau menerima atau tidak. Kalau seseorang tidak mau menerima Parakletos, seseorang tidak mau menerima Roh Kudus, maka seseorang tersebut tidak akan pernah mendapatkan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Roh Kudus atau Parakletos di sini hanya akan menyertai orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Allah. Hanya mampu menyertai dan mengenal kepada setiap orang yang percaya kepada Allah. Kuncinya dia mau mengenal dan percaya kepada Allah agar Roh Kudus, Sang sumber kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Dia harus kenal, dia harus percaya agar Roh Kudus Sang Penolong itu ada. Kita yakini dan kita mengerti bahwa itu ada di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mau kenal, kita mau menerima, kita mau percaya atau tidak dengan kehadiran Roh Kudus itu sendiri. Oleh karena itu dikatakan bahwa dunia tidak melihat dan mengenal Dia. Mengapa demikian? Sebab pada hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Makanya di dalam cerita Alkitab, Tuhan Yesus yang menjadi batu penjuru, batu kehidupan, itu terkadang menjadi penghalang, menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Tuhan Yesus bisa jadi sebagai batu sandungan, sebagai penghalang bagi setiap orang yang tidak mau percaya atau bahkan melanggar aturan atau perintah
yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya, mengapa yang demikian ini terjadi? Sebab pada hakikatnya Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ia tidak memaksa. Allah tidak memaksa untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Tetapi kita yang harus memberikan diri kita agar Allah itu mau tinggal di dalam kehidupan kita. Allah tidak memaksa untuk dirinya tinggal di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita merespon. Maukah kita memberikan ruang di dalam kehidupan kita agar Parakletos, agar Roh Kudus, Sang sumber kebenaran itu mau ada di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, fungsi Parakletos atau fungsi Roh kebenaran, fungsi dari Roh Kudus yang ada di dalam perikop kita pada saat ini, yaitu memiliki dua sisi, dua poin yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, Parakletos memiliki fungsi mengajar kehidupan pengikut Kristus, bagaimana di dalam kehidupan kita selalu mau belajar, terus belajar di dalam kehidupan, belajar mengenal kebenaran, belajar mengenai makna dan tujuan hidup, dan juga belajar untuk makin serupa dengan Kristus. Nah, fungsi dari Parakletos, fungsi dari Roh Kudus, yang pertama itu adalah mengajar. Mengajar di dalam kehidupan kita untuk kita bisa serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya? Dengan kita mau memberikan ruang kepada Roh Kudus agar kita mau diajar. Kalau kita tidak mau memberikan ruang untuk Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa diberikan ajaran-ajaran, bagaimana kita bisa diajar oleh Tuhan, yaitu Parakletos, Sang sumber kebenaran, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Yang kedua, Parakletos atau Roh Kudus atau sumber kebenaran itu memiliki fungsi, yaitu mengingatkan. Mengingatkan. Roh Kudus akan mengingatkan semua hal yang telah Yesus ajarkan, supaya kita selalu taat pada perintah dan juga meneladani seluruh kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Mengingatkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan apa yang sudah diteladankan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Inilah bagaimana Parakletos itu memiliki fungsi, Parakletos itu memiliki kekuatan untuk mengajar dan juga mengingatkan. Wes diajar, diberikan pengetahuan, dan kita terus diingatkan. Luar biasa karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Tidak semua orang bisa memberikan ajaran, dan tidak semua orang mau mengingatkan. Tetapi Parakletos yang adalah Roh Kudus sendiri terus senantiasa setiap hari mengajar dan mengingatkan di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dengan kata lain, para murid pada waktu itu dan kita semua yang hidup saat ini sesungguhnya diminta untuk selalu taat kepada apa yang menjadi titah, apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua penciptaan, dan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, salah satunya dengan aturan-aturan, dengan perintah-perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Berita anugerah yang kita terima mengajarkan untuk kita mengakui segala dosa kita. Kalau kita mau mengakui segala dosa kita, Ia adalah adil. Maka Roh Kudus itu mengingatkan kita. Ayo kita bertobat. Ayo kita meneladani Kristus. Ayo kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Sama seperti apa yang sudah kita terima di dalam renungan PPE hari Rabu. Bagaimana kita diajak untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan kita akan memasuki kehidupan yang baru, dan itu tidak mudah. Dan ternyata ada orang-orang yang akan membenci atau tidak suka dengan kehidupan kita
ketika kita sudah berubah dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketaatan ini dilakukan bukan karena kita ini adalah budak. Taat akan perintah Tuhan bukan berarti kita ini budak atau doulos dalam bahasa Yunani. Bukan budak atau doulos, tetapi ketaatan di sini kita memiliki kehendak bebas, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita ini melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Ketaatan dilakukan bukan karena kita ini budak yang tidak punya kehendak bebas, melainkan karena kasih kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita melalui penyertaan Roh Kudus yang selalu mengajar dan mengingatkan kita. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di Minggu Paskah yang ke-6 ini, mungkin saat ini pandemi COVID-19 sedang menunjukkan puncaknya. Kita diingatkan, kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka apa yang sudah diajarkan Tuhan untuk kita taat. Tidak hanya taat kepada Tuhan Allah, tetapi kita juga taat dengan aturan-aturan, protokol-protokol yang sudah diberikan pemerintah di dalam kehidupan kita. Dan pemerintah terus mengingatkan, ayo kita aturi protokol-protokol yang diberikan. Kalau kita yang ada di rumah, ayo stay at home. Kalau kita bepergian atau kita bekerja, maka kita berhak untuk memakai masker, atau kita diajak untuk wajib memakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan yang lain sebagainya. Aturan-aturan itu harus dilakukan, bukan berarti kita ini kaku, bukan berarti kita ini sebagai budak yang harus diatur, tetapi aturan-aturan yang diberikan Allah, dalam hal ini melalui pemerintah yang kita yakini saat ini, itu akan memberikan kebaikan bagi kita. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa pandemi COVID yang saat ini sedang mewabah, khususnya di negeri kita, Indonesia, sungguh sangat tidak terkendali. Tetapi bagaimana ketika kita memiliki Roh Kudus, ketika kita diajar untuk menjadi orang Kristen yang baik, ketika kita terus diingatkan, kamu ini adalah anak Allah, kamu harus mengalirkan kasih, maka sebisa mungkin mari kita taati aturan atau protokol yang diberikan pemerintah untuk kita bisa membantu. Setidaknya kita memutus rantai penyebaran COVID yang terjadi di bangsa kita. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, perkataan-perkataan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bagaimana jika kita mengasihi Tuhan, bagaimana ketika kita mengasihi Yesus, maka kita akan berusaha untuk melakukan segala hal yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Sebab semuanya itu mengandung kebaikan dan kebenaran yang akan menolong kehidupan kita. Mewujud nyatakan kasih, mengalirkan kasih, itu tidak mudah. Oleh sebab itu, mari kita memberikan kehidupan kita, memberi diri kita dengan ikhlas, agar kasih itu bisa ada di dalam kehidupan kita, dan Parakletos yang sudah mengajar dan juga mengingatkan. Tidak hanya mengingatkan di dalam kehidupan kita, tetapi juga mengingatkan orang lain melalui perjalanan kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dan juga anak-anak, Minggu Paskah yang ke-6, kita diajak untuk mengalirkan kasih. Mengalirkan kasih membutuhkan alat. Ada cara, ada alat, dan juga pertolongan yang mampu mendorong kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus sudah memberikan diri, bukan hanya berkorban. Korban itu adalah bentuknya, tetapi memberikan diri dan kehidupannya, dan bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan yang sempurna. Itulah kasih Allah yang dialirkan di dalam kehidupan manusia yang penuh dengan dosa dan cacat, celah,
yang ada di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita renungkan. Dan bahkan ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah postingan atau perkataan di salah satu media sosial. Kasih atau cinta itu bukan sebuah pengorbanan. Kalau masih kita merasa ini berkorban, maka kita tidak cinta atau tidak mengasihi. Tuhan Yesus tidak berkorban, tetapi Tuhan Yesus memberikan diri. Tuhan Yesus tidak merasa berkorban, justru memperlihatkan bahwa inilah yang harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa ada beban, agar kehidupan kita menjadi nyata, memiliki karunia, dan mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu di Minggu Paskah yang ke-6, melalui Yohanes pasal 14, ayat 15-21, dengan tema mengalirkan kasih. Mari kita semua diajak. Ketika kita sudah menjadi orang percaya, katanya kita ini mengasihi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tanpamu aku bagaikan butiran debu alah, gedebus. Mari, apakah kita sudah benar-benar menyatakan itu secara nyata, sama seperti Kristus. Ketika ia mengasihi manusia, dia memberi diri, menyatakan, mengalirkan kasih itu melalui tindakan yang diwujud nyatakan. Dan kita ditantang saat ini. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita mengasihi sesama? Sudahkah kita mengasihi diri kita? Di saat-saat ini kita diajak untuk mengasihi diri. Mengasihi diri sendiri dengan kita menjaga kesehatan kita. Dengan kita tetap mematuhi protokol. Sebagai wujud kita mengasihi sesama kita. Sebagai pertanggungjawaban untuk kita mengasihi Tuhan. Agar segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan, agar segala sesuatu yang sudah Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita, maka kasih itu akan mengalir. Dan aliran kasih itu seperti sungai yang dialiri oleh air menjadi tempat untuk mengalir. Orang bisa melihat luar biasa. Dia dari atas ke bawah. Mengalir itu dari atas ke bawah. Sama seperti Kristus. Dia datang ke bumi, mengalirkan kasihnya untuk kehidupan kita. Dan kita diajak untuk menunduk, merendahkan diri, tidak jumawa, tidak sombong. Dengan kita melihat apa yang ada di sekeliling kita, bahwa kasih itu harus meninggalkan ego kita. Kasih itu tidak ada ego, kasih itu tidak ada hawa nafsu, dan kasih itu mementingkan semua orang. Mari bersama-sama, Minggu Paskah yang ke-6, kita mengalirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, agar semua yang terjadi benar-benar Kristus yang dimuliakan. Selamat memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber kehidupan yang selalu memberikan rahmat-Nya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bila pagi hari ini kami diizinkan untuk menghayati Minggu Paskah yang ke-6. Kami diingatkan dan juga terus diajar untuk kami bisa mengalirkan kasih agar kehidupan kami benar-benar bermakna bagi semua ciptaan. Terima kasih ya Allah, bila pagi hari ini kami terus berdoa, bersatu hati untuk kehidupan kami, untuk kehidupan Pasamuan GKJ Argomulyo, di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai umat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua satu persatu. Kami yang saat ini Tuhan pilih menjadi majelis gereja. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami tanggung jawab, dan Tuhan memberikan kami keberanian di dalam kami terus menyuarakan suara kenabian
untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, ketika kami melayani di dalam kemajelisan, kami yakin dan kami sadar ada banyak sekali kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya melalui Parakletos yang akan terus mengajar dan terus mengingatkan di dalam kehidupan ini, kami boleh menjadi saksi Kristus bagi jemaat kami. Kami yang saat ini menjadi jemaat yang mungkin di dalam berbagai macam persoalan kehidupan, kami menyerahkan sepenuhnya setiap permasalahan kehidupan kami ke dalam tuntunan kasih-Mu. Kami berdoa dan bersatu hati bagi jemaat kami yang saat ini masih terbaring sakit ataupun di dalam proses pemulihan kesehatan. Mari Tuhan, Engkau menolong kami semua satu persatu. Biarlah di dalam proses pemulihan kesehatan, siapapun kami, dimanapun kami berada, melalui setiap cara Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan dan kesembuhan yang akan Tuhan berikan. Baik melalui perawatan dari dokter, melalui obat-obatan, melalui kebersamaan di dalam keluarga. Semuanya itu akan Tuhan pakai sebagai sarana pemulihan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa untuk orang tua kami yang saat ini memasuki usia adiusu. Tuhan memberkati orang tua kami ini di dalam kelemahan fisiknya. Kami percaya Tuhan akan menolong dan terus memberikan kekuatan dan kesehatan bagi orang tua kami. Dan ajarkan kami semua untuk terus meneladani segala sesuatu yang baik yang pernah dilakukan oleh orang tua kami. Dan Tuhan ajarkan kami juga untuk mengasihi orang tua kami, untuk kami boleh hormat, mendampingi dan merawat orang tua kami. Terima kasih ya Allah, kiranya keluarga kami Tuhan berkati di dalam sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini menempuh pendidikan, yang saat ini harus belajar di rumah karena adanya pandemi COVID-19. Kami percaya suasana belajar di rumah akan Tuhan berkati untuk kami terus menempuh pendidikan, untuk kami terus mencari pengetahuan dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dosen, dan semua pengajar yang Tuhan pakai bagi anak-anak kami untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan, dan bahkan juga keterampilan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah, biarlah Engkau memberkati anak-anak kami semua. Biarlah Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Guru yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat di dalam dunia pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa bersatu hati untuk jemaat kami yang saat ini terus bergumul mencari pekerjaan, untuk jemaat kami yang terus bergumul mencari pasangan hidup, untuk anak-anak-Mu yang saat ini juga terus bergumul menantikan buah hati atau momongan. Mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberikan kesabaran, Tuhan memberikan kekuatan di dalam proses kehidupan mereka ketika mereka harus bergumul bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa kami yang saat ini terus berjuang untuk memutus penyebaran COVID-19. Mari Tuhan Engkau menolong kami semua. Biarlah kami di dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kami di dalam keadaan sejahtera. Terkhusus kami berdoa untuk para petugas medis, para rumah sakit yang Tuhan pakai, Tuhan pilih menjadi garda terdepan untuk terus melawan penyebaran virus corona. Kami percaya setiap petugas medis dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di bangsa Indonesia, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesehatan, dan Tuhan akan menjaga, menolong, dan melindungi dari semua mara bahaya dan bahkan maut. Terima kasih ya Allah, biarlah melalui peristiwa yang sudah terjadi di bangsa kami dengan adanya pandemi COVID-19,
Kami terus belajar untuk terus menggantungkan kehidupan kami, untuk terus percaya dan berserah. Hanya kepada Tuhanlah kami mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan bahkan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur, ajarkan kami untuk selalu berserah, dan ajarkan kami untuk kami bisa percaya kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Engkau juga mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami, dan Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita diingatkan untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kita, untuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Nats yang menuntun kita untuk kita bersyukur, 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari bersama kita bersyukur sebagai penuntun untuk kita memberikan persembahan. Kita nyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait pertama dan yang kedua, berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan dan kita terus diingatkan untuk terus mengalirkan kasih Kristus di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari bersama kita tetap kuat di dalam iman, menjadi saksi Kristus dan terus bersyukur di dalam kehidupan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya,
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menutup ibadah kita pada saat ini dengan kita menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 210 bait pertama dan yang kedua, Ku utus Kau.